Salam, selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Hengki, dan teman-teman yang tengah memperhatikan video ini. Saya Chelsea Evangeline dari kelompok 9. Kesempatan kali ini akan berbicara mengenai aljabar linear subbab 10.3, Application of Linear Algebra, Cubic Spline Interpolation. Nah, interpolating curves itu apa sih? Interpolating curves itu adalah kurva yang menginterpolasi titik-titik di bidang kayak di gambar ini. Dia itu dibentuk oleh spline, dan spline itu saling sambung menyambung tiap interval. Ibaratnya, interpolating curves ini adalah sebuah jalan tol, dan spline itu adalah bagian-bagian jalan yang disusun sambung menyambung menghubungkan antar titik. Kemudian, apa sih spline itu? Spline itu ibaratnya dia kayak fungsi yang menentukan gimana sih gambar yang menghubungkan titik antar titik itu. Dia itu polinomial kubik, dia turun keempatnya 0, dan bentuk umumnya kayak gini. Kemudian, ini ada bentuk turunan pertama dari spline dan bentuk turunan kedua dari spline-nya. Kemudian, dari pernyataan itu, kita bisa dapat beberapa rumus. Yang pertama, Sx menginterpolasi setiap pasang titik di sebuah bidang ini. Nah, maka dari itu dapat rumus umum Sx sama dengan Y, yang mana kalau X tersebut kita masukin ke rumus umum ini, dia itu yang pangkat 3, pangkat 2, dan pangkat 1 akan hilang, menghasilkan D sendiri, sehingga D akan sama dengan Y. Kemudian, Sx kontinu di interval X1 hingga Xn. Nah, oleh karena itu, setiap poin xi dengan i sama dengan 1, 2 hingga n-1, terdapat spline i-1 yang nilainya sama dengan spline i di titik xi. Kalau nggak kayak gitu, kedua kurva ini dia akan terputus. Nah, karena didapat persamaan ini, kalau kita masukin ke rumus umum yang tadi, kita akan dapat persamaan ini, di mana h itu adalah jarak antar titiknya, yaitu xn dikurang xn-1. Kemudian bagaimana dengan turunan pertama dan turunan keduanya? Nah, spline itu syaratnya dia di turunan pertama dan turunan kedua dia itu harus kontinu. Dan dia itu sama kayak tadi teman-teman, bahwa di turunan pertama spline i-1 dan spline i itu nilainya sama. Begitu juga di turunan keduanya, spline i-1 dan spline i hasilnya akan sama di titik xi. Sehingga kalau yang kita masukin ke bentuk umum turunan pertama dan turunan kedua kayak tadi, kita akan dapat persamaan ini. Halo, saya Azrama Zaidunardi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Chelsea. Nah, tadi kan Chelsea udah menyinggung tuh apa sih itu interpolating curve. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana dari spline yang kita punya bisa membentuk suatu kurva yang mulus gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di layar, kita punya definisi dari spline sebagai polinomial kubik, dinotasikan sebagai Sx. Variabel kunci yang menentukan bentuk spline dan kurva yang kita punya nantinya adalah MI. MI itu apa? MI itu adalah turunan kedua dari SXI dengan asumsi bahwasanya setiap jarak antar titik itu sama. Kalau teman-teman lihat juga di layar, untuk koefisien AI, BI, CI, dan DI itu sudah memiliki definisinya masing-masing. Karena tadi kita udah punya MI, nanti pasti kita punya M1, M2 sampai dengan MN. Nah, nilai kelengkungan di suatu titik itu tergantung dengan tetangga kanan kirinya dari si titik itu. Berarti untuk nilai di tengah yaitu M2 sama dengan Mn-1 itu aman. Tapi bagaimana dengan M1 dan Mn? Itu nilai ujungnya. Oleh karena itu muncullah ini, yaitu aturan batas. Aturan batas itu kita punya 3, yaitu natural spline, parabolic runout, dan cubic runout dengan masing-masing karakteristik kurvanya tuh beda-beda gitu. Kayak natural spline, dia M1 0 dan MN-nya itu 0. Jadi nanti akan membentuk ujung kurvanya tuh cenderung datar dan melengkung bebas gitu. Begitu juga dengan parabolic runout dan cubic runout, mereka memiliki karakteristiknya masing-masing. Sekarang kita akan beralih ke latihan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Faiza Ghafer Elmiasar dari kelompok 9 Alin. Saya akan membahas contoh soal yang pertama, yaitu tentukan natural cubic spline yang melewati 3 titik berikut, yaitu 0,1, 1,2, dan 2,9. Untuk persamaan cubic spline yang pertama memiliki interval x dari 0 sampai dengan 1. Untuk persamaan cubic spline yang kedua memiliki interval pada saat x 1 sampai dengan 2. Untuk natural cubic spline, turunan kedua di ujung paling luar harus sama dengan 0. Maka
kita asumsikan M0 sama dengan 0 dan M2 sama dengan 0. Lalu kita hanya perlu mencari nilai dari M1. Untuk jarak antar titik yang sama, itu sama dengan 1. Persamaan untuk titik interiornya adalah ini. Lalu dapat kita temukan bahwa M1-nya sama dengan 9. Lalu dapat kita gunakan rumus umum dari segmen cubic spline pada satu interval x, y, sampai dengan xj plus 1 dengan jaraknya yaitu h sama dengan 1. Untuk mencari persamaan cubic spline yang pertama pada interval 0,1, kita temukan bahwa persamaan utamanya adalah 1,5x pangkat 3 min 0,5x plus 1. Dan untuk persamaan keduanya pada interval 1 sama dengan 2, yaitu min 1,5x pangkat 3 plus 9x kuadrat min 9,5x plus 4. Lalu sebenarnya dapat kita verifikasi juga hasilnya dari untuk menemukan titik sambungnya. Jika kita masukkan x sama dengan 1 di kedua persamaan ini, dapat kita temukan hasil y-nya hasil y dari kedua persamaan ini adalah sama dengan 2, yaitu sama, maka kedua titiknya adalah kontinu di titik y sama dengan 2. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Darian Muhammad Rehan dari kelompok 99, ingin menjelaskan contoh soal dari kelompok kami. Untuk contoh soal, saya mengambil dari buku elementer yang itu turunkan ekspresi untuk AI dan CI dalam persamaan Laplace dan teorema 10.31. Untuk persamaannya sudah saya tulis. Diketahui MI sama dengan S XI untuk I sama dengan 1, 2 sampai dengan M. Lalu jarak antar titik dengan H XI tambah 1 kurang XI konstan. Dari persamaan 6 di teks, ini mana S aksen I X sama dengan 6AI X kurang X1 tambah 2BI. Untuk pengerjaannya, langkah pertama menentukan BI pada titik X sama dengan XI, di mana S aksen I XI sama dengan 6AI kali 0 tambah 2BI sama dengan 2BI. Karena S aksen XI sama dengan MI, maka 2BI sama dengan 6I, sehingga BI sama dengan 6MI bagi 2. Lalu kita menentukan AI pada titik X sama dengan XI tambah 1 sama dengan XI tambah H, di mana S aksen I XI tambah 1 sama dengan 6AI H tambah 2BI sama dengan 6AI H tambah MI. Tapi karena S aksen X tambah I sama dengan MI tambah 1, ini mana kontinuitas turunan kedua, sehingga MI tambah 1 sama dengan 6AIH tambah M1. 6AIH sama dengan MI tambah 1 kurang MI, sehingga AI sama dengan MI tambah 1 kurang MI sama dengan per 6H. Lalu langkah ketiga menentukan DI, karena SI XI sama dengan YI, dan dari persamaan 4, ini mana SI XI sama dengan AI 0 pangkat 3 tambah BI 0 pangkat 2 tambah CI tambah DI sama dengan DI, jadi DI sama saja dengan YI. Lalu untuk terakhir menentukan CI, di sini kita menggunakan kontinuitas fungsi di titik EI tambah 1, SI X tambah I sama dengan YI tambah 1, di mana SI tambah SI XI tambah H sama dengan AIH pangkat 3 tambah BIH pangkat 2 tambah CIH tambah DI sama dengan Y tambah 1. Lalu kita substitusi AI, BI, dan DI nya dalam rumus, di mana MI tambah 1 kurang MI per 6H dikali H3 tambah MI per 2 dikali H kuadrat tambah CIH tambah YI sama dengan YI tambah 1. Lalu kita sederhanakan koefisien H pangkat 2 menjadi MI tambah 1 sama dengan MI per 6 tambah MI per 2 sama dengan MI tambah 1 min MI tambah 3 MI per 6 sama dengan MI tambah 1 tambah 2 MI per 6. Maka dapat dihasilkan jadi MI tambah 1 tambah 2 MI per 6 H pangkat 2 tambah CIH tambah YI sama dengan Y plus 1. Lalu kita masukkan kembali ke CIH tambah dengan YI 1 kurang YI dikurang M tambah I tambah 2 plus 2MI per 6 H kuadrat. Lalu dapat kita dapatkan CI nya sama dengan YI tambah 1 untuk berkurang YI per H dikurang MI tambah 1 tambah 2MI per 6 H. Kesimpulannya dapat nilai AI sama dengan MI tambah 1 kurang MI per 6H, dan CI sama dengan Y plus 1 kurang YI per H dikurang 2 MI tambah 1 per 6H.